Yesus, Yesus. Kuasa dan perisaiku kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Yesus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah yang telah memenangkan jiwa kami. Dan Engkaulah yang telah rela berkorban untuk mati di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu, dan Engkau dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan mengaruniakan kepada kami setiap orang yang percaya hidup yang kekal, hidup surgawi, hidup yang bermakna, hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali di dalam acara Kamis Ministry kami, kelompok bertumbuh bagi kami semua untuk sama-sama belajar setia, belajar konsisten, dan belajar bergairah untuk terus datang kepada kebenaran kasih karunia Allah, untuk menyatakan dan membuktikan bahwa kami tahu bagaimana kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengaruniakan kepada kami kesehatan yang baik. Meskipun ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam pemulihan untuk kesehatan mereka, kami doakan terus kiranya Engkau yang turut campur dan untuk mengaruniakan kesembuhan bagi mereka semuanya. Sehingga kami di hari Kamis depan bisa bersama-sama lagi seperti ini, duduk di hadapan Tuhan dan bersama-sama kami terus belajar setia untuk memahami terus masuk ke dalam pengetahuan akan kebenaran yang lebih lagi, untuk mencerahkan hati dan pikiran kami dan jiwa kami senantiasa bersorak-sorai melihat kemurahan hati Tuhan, kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Jadikan kami terus ya Bapa menjadi orang-orang yang konsisten di dalam kesetiaan kami, ketaatan kami akan Kristus Yesus Tuhan kami pada firman kebenaran-Mu. Terima kasih, inilah sukacita kami bersama Tuhan Yesus. Baik saudara-saudara kami yang sudah ada di ruangan Zoom meeting, maupun saudara-saudara kami yang ada di live streaming Facebook, dan juga sebentar yang ada di YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Tuhan mengaruniakan segala kebaikan-Mu dan menjadikan kami menjadi saksi kebenaran Tuhan selama kami diberikan kesempatan waktu melayani-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat malam semuanya. Salam kudus saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Bahagia, sukacita penuh saudara-saudaraku. Malam hari ini semua tampak bersemangat saja. Apalagi saudara saya
Bapak Sitampan sudah hadir. Bapak Yohanes. Terima kasih Pak Jo. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Semuanya saudara-saudaraku, saya tidak sebutkan satu persatu nama. Sudah biasa kita semua hadir di sini bersama-sama untuk bersuka cita di hadapan Tuhan dan menyatakan bagaimana kita sungguh adalah orang-orang yang tahu bersyukur kepadanya. Amin. Karena semua telah kita terima yang terbaik dari Tuhan kita, dan kita juga tidak lupa untuk selalu bersyukur kepadanya. Ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan keselamatan yang besar itu kepada kita. Motivasi yang terbesar bagi kehidupan kita adalah bagaimana kita mengetahui dengan baik, mengenal dengan baik bahwa kita sudah ada di dalam Dia yang sempurna. Amin. Kita bukan ada di dalam dunia yang tidak sempurna, meskipun memang kita masih ada di sini, tapi sesungguhnya hidup kita bukan lagi apa yang kita hidupi yang lama, tetapi hidup kita adalah hidup yang ada di dalam Kristus dan Kristus yang ada di dalam kita. Terima kasih saudara-saudaraku. Ya, malam hari ini adalah sesi yang keempat di mana kita akan membahas satu pembahasan yang topik yang cukup besar, sehingga kita bagi beberapa sesi pertemuan kita, dan ini adalah sesi yang keempat. Ya, saudara-saudaraku. Ya, karena memang kita sering dianggap bahwa kita ini hanya memperdulikan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, dan anggapan itu adalah keliru, ya. Dan saudaraku, semua firman Tuhan adalah bermanfaat bagi kita, dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Semua firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, yang mana yang firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, itu adalah firman dari Kejadian sampai Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab. Itulah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus, dan semuanya bermanfaat untuk membangun kehidupan rohani kita, sehingga kita harus mempelajari semuanya. Hanya kalau kita berbicara tentang kacamata, nah ini saya sudah pakai kacamata ini, dan rata-rata saya lihat yang hadir pada malam hari ini juga sudah pakai kacamata. Kita makin terang membaca, melihat ketika kita menggunakan kacamata kita. Dan ketika kita meninggalkan kacamata kita, mau membaca, ya, mau melihat hal-hal yang perlu detail kita lihat, saudara-saudaraku, itu menjadi terganggu, ya, dan tidak dapat jelas kita lihat. Nah, sama seperti itu juga ketika kita mau mempelajari Alkitab itu kan, Bapak Ibu sekalian, dari Kejadian sampai Wahyu itu kan disampaikan oleh Tuhan di dalam sejarah yang cukup panjang, lebih dari 1500 tahun lah, ya. Ya, dengan kurang lebih 40 penulis Alkitab, sehingga itu pasti ketika Tuhan menyampaikan firman-Nya, itu konteks-konteksnya berbeda, ya. Jadi zamannya berbeda juga, dan maksudnya juga berbeda, tujuannya berbeda kepada orang yang berbeda, dan Tuhan juga meminta orang-orang yang berbeda dengan
firman Tuhan yang disampaikan berbeda, responnya juga pasti berbeda. Ya. Nah, sehingga kita perlu memahami bahwa ketika Tuhan meminta kita untuk percaya kepada firman-Nya, kita harus tahu betul yang mana yang harus kita respon dan bagaimana cara kita untuk merespon. Amin. Dan tentunya di dalam sepanjang zaman, di sepanjang kehidupan manusia, mulai dari penciptaan, dari Adam sampai manusia yang terakhir nanti, ya, mulai sampai kepada dari Kejadian sampai Wahyu, dari masa penciptaan sampai penciptaan yang lama sampai penciptaan yang baru, bumi baru nanti. Tentu saja manusia itu merespon firman Tuhan dengan iman, ya, dengan iman. Karena apa? Kitab Ibrani mengatakan, sebab tanpa iman tidak akan mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Amin. Berarti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 17, bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Puji Tuhan. Karena pendengaran kita masih baik, ya kita bersyukurlah kepada Tuhan kita. Amin. Dan pendengaran kita itu akan dipakai oleh Tuhan untuk memantapkan bagaimana iman kita kepadanya. Tentu karena kita mendengar firman-Nya secara teratur, ya. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ini sekali lagi adalah sesi yang keempat, ya, dalam pembahasan topik yang besar, yaitu apakah sebenarnya apakah memang semua janji Tuhan, begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab, ya. Bapak Ibu sekalian, luar biasa banyak janji Tuhan di situ. Ya, mulai dari Kejadian, ketika Tuhan mengatakan kepada perempuan yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu Hawa, bahwa keturunannya akan meremukkan kepala si ular, dan keturunan si ular, ya, akan mematuk tumit keturunan perempuan itu. Yang kita ketahui, keturunan perempuan itu adalah Yesus. Kenapa bukan keturunan laki-laki? Karena Yesus bukan lahir dari hasil perkawinan dari antara pria dan wanita, tetapi Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan ada di dalam rahim Maria sebagai benih yang suci. Jadi dia adalah keturunan perempuan satu-satunya. Kalau kita semua keturunan dari laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu kita, ya. Itulah perbedaan kemanusiaan kita dengan kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu banyak janji, ya, sehingga kita perlu memahami janji yang mana yang sebenarnya yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai saluran berkat, di mana Tuhan memberikan kepada kita apa yang dikehendakinya dan bagaimana kita meresponnya. Ya, itu supaya apa? Supaya efektif, ya, supaya efektif respon kita kepada kehendak Tuhan itu memang pada tempatnya, gitu. Ya, amin. Jadi respon kita itu pada tempatnya, tepat sasaran gitu, supaya kita nggak kecewa dalam hidup ini. Ya kan, banyak orang yang kecewa dalam hidup ini kan, karena dia tidak tahu bagaimana kehendak Tuhan. Nah, dia kecewa, banyak hal yang bisa membuat kecewa. Ya, malapetaka, alam, ya, bencana, kemudian apalagi hidup yang begitu keras, ya, atau keadaan sosial juga yang tidak bersahabat, atau bahkan keluarga juga. Ya, banyak orang kan yang jadi kecewa dengan keluarga juga saat ini. Bahkan kecewa terakhir dengan dirinya sendiri, sehingga banyak orang yang putus asa, tidak punya harapan. Padahal Tuhan itu begitu luar biasa menyediakan harapan dan janji yang dapat terus membangkitkan semangat hidup kita untuk bergairah memuji dan memuliakan Dia. Amin.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka malam hari ini saya akan mengajak kita seperti yang sudah saya janjikan hari Kamis yang lalu. Kita masih fokus kepada sebenarnya kalau kita melihat di Alkitab dan kita mengatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Abraham. Amin. Bahwa janji Tuhan kepada Abraham berarti untuk kita juga, bukan? Ya, ini mesti hati-hati kita. Karena apa? Tidak boleh hantam kromo. Ya kan? Tidak boleh secara membabi buta mengatakan bahwa semua yang dijanjikan oleh Abraham adalah milik kita. Dijanjikan Allah kepada Abraham dan keturunannya adalah bisa kita klaim sebagai milik kita juga, bahwa itu akan terjadi kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini yang penting kita ingat. Ya, sepanjang kita membahas tentang topik ini yang besar ini, beberapa sesi, yang sangat penting kita ingat adalah bahwa tidak semua yang dilakukan oleh Allah di masa yang lalu akan dilakukannya kembali saat ini. Tidak. Ya. Ambil contoh, ketika Kristus sudah mati mengampuni segala dosa umat manusia 2000 tahun yang lalu, itu tidak akan diulang lagi. Dia tidak akan mengorbankan anaknya yang tunggal lagi. Hanya sekali untuk selama-lamanya. Ya, jadi tidak semua yang dilakukan oleh Tuhan di masa yang lalu akan dilakukan juga sekarang. Tidak. Ya. Nah, tapi ada yang dilakukan oleh Tuhan sebagai kehendaknya saat ini yang terbaik buat kita, dan itulah yang harus kita respon. Nah, dalam hal ini, dalam kaitan kita dengan Abraham, kita akan lihat di dalam Alkitab, kalau kita bilang kita ini adalah anak-anak Abraham, dalam arti apa itu? Ya, dalam hubungan apa kita dengan Abraham, sehingga kita juga adalah anak-anaknya. Seperti lagu sekolah minggu kan? Nah, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, engkau juga. Puji nama Tuhan. Kanan kiri. Putar-putar. Ya, langsung duduk gitu ya. Jadi karena saya juga guru sekolah minggu, jadi saya juga mengajarkan lagu-lagu sekolah minggu. Tapi itu harus dijelaskan. Dalam arti apa kita anak-anak Abraham? Kenapa demikian? Karena kita sudah lihat beberapa sesi yang lalu bahwa Tuhan itu berjanji kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan menyatakan bahwa kepada Abraham dan keturunannya dijanjikan tanah pusaka yang tidak dibeli oleh Abraham dan tidak dibeli oleh keturunannya. Tapi Tuhan yang memberikan itu kepada mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, apakah kita juga mendapat bagian di situ? Tanah Kanaan, Yerusalem yang ada di Timur Tengah sana? Ya tidak. Ya kita harus beli tanah sendiri. Walaupun sedikit ya. Bersyukur. Kalau belum dapat juga tetap bersyukur. Karena apa? Ya, berdoa terus. Ya kan? Tapi janganlah gara-gara itu kita menjadi jadi putus asa atau lemah. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengaruniakan tanah air surgawi buat kita. Amin. Filipi 3 ayat 20. Tapi percayalah, yang terbaik dari Tuhan pasti diberikan. Tapi dalam konteks di mana kepada Abraham dan keturunannya dijanjikan tanah pusaka, yaitu Yerusalem di Timur Tengah sana, tentu saja kita tidak bisa mengklaim bahwa kita juga mendapat bagian di dalam janji itu. Amin. Ya. Kalau tidak, kita ini bisa jadi perang politik ini, ikut-ikutan ini, ya kan? Orang Kristen membela Israel karena sama-sama punya memiliki tanah perjanjian di sana gitu. Jangan saudaraku, nanti kalau kita terjun kepada hal-hal politik seperti itu, maka motivasi kita tidak lagi murni untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu memberitakan Injil kasih karunia-Nya sebagai sentral daripada kehendak Allah yang terutama
untuk direspon oleh semua umat manusia saat ini. Oke. Nah, jadi malam hari ini bagian sesi yang keempat ini. Malam ini saya membatasi saja dulu. Kita akan membahas saja di Roma pasal 4 ya. Nanti hari Kamis depan dengan Galatia pasal 3 ya. Nah, malam ini berkaitan dengan iman, dan kemudian hari Kamis depan berkaitan dengan Roh Kudus. Nah, ini kaitannya dengan Abraham, di mana kita mengambil bagian di dalamnya ya. Oke. Baik. Karena itu saya ajak Bapak Ibu, saudara sekalian, membuka Alkitab kita perlahan-lahan saja untuk memperhatikan, melihat apa yang dinyatakan di dalam Roma 4 ini ya. Jadi Roma 4 ini diangkat oleh Paulus untuk menyatakan bagaimana kaitan Abraham dengan kita, dan bagaimana kaitannya Abraham dengan orang Israel sebagai keturunan jasmani Ishak dan Yakub ya. Oke. Kita lihat di Roma pasal 4, saudara-saudaraku. Judul perikopnya saja di situ sudah sudah sangat jelas tergambar ya, sudah sangat jelas kaitannya dengan kita apa ya. Dikatakan apa? Abraham dibenarkan karena iman. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Dan itulah kita saat ini, bahwa kita dibenarkan karena iman. Nah, kita lihat ceritanya supaya lebih jelas. Ayat 1. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapak leluhur jasmani kita? Jasmani kita siapa? Paulus ya. Bapak leluhur jasmani Paulus, orang Yahudi, bukan kita orang Indonesia ya. Karena kita tidak memiliki hubungan darah dengan Abraham. Hubungan iman iya. Nah, itu yang mau kita lihat sebentar ini ya. Kalau hubungan darah, Abraham itu ya mungkin ya dengan keturunan Ismail dan juga keturunan Ishak ya. Tapi bukan kita. Kita punya nenek moyang sendiri yang berbeda. Ayat 2. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, jadi kalau Abraham punya dasar untuk bermegah, dikatakan ya bukan di hadapan Allah. Ya. Kenapa? Karena di ayat 3 dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sudah mulai ada jelas Bapak Ibu hubungannya dengan kita. Sudah mulai jelas hubungan Abraham dengan kita dalam pengambilan ilustrasi atau contoh ya Abraham untuk menghubungkan penjelasan tentang kita dibenarkan saat ini karena iman. Amin. Nah, ini disampaikan juga Abraham juga seperti itu. Nah, tapi ada hal-hal yang penting kita perhatikan selanjutnya supaya kita semakin clear, makin jelas pemahaman kita nanti ya. Jadi Paulus tadi mengatakan Abraham adalah leluhur jasmani mereka, yaitu karena Paulus itu adalah keturunan dari suku Benjamin ya. Nah, kalau kita dari suku-suku lain ya, ada suku Batak, ada Nias, ada Ambon, dan ada Timor dan lain sebagainya, ada Betawi begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini, dalam hal kaitan kita dengan Abraham adalah kaitan yang tidak ada perbedaan ya, yang tidak ada perbedaan. Itu adalah masalah kepercayaan kita, iman kita ya.
Nah, kita lihat di ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat untuk memperjelas lagi tentang apa sih artinya iman, apa sih artinya percaya, apakah percaya itu perbuatan, masih banyak orang yang bingung. Ya, iman katanya adalah perbuatan, dan perbuatan katanya adalah iman. Apa iya? Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini ada definisi iman disampaikan di ayatnya yang keempat ini, 4 dan 5. Kalau ada orang yang bekerja, ya, upahnya tidak diperhitungkan sebagai apa? Sebagai hadiah. Benar ya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau ada orang yang bekerja, kemudian di akhir bulan, kemudian dia menerima apa? Menerima hadiah atau menerima upah? Ya, menerima upah lah. Masa dia menerima hadiah? Ya, itu bukan hadiah, hasil kerja dia, hasil keringatnya. Ya, benar sekali ya. Ya, tetapi dikatakan sebagai haknya. Ya, itu haknya. Karena hasil usaha dia, bukan? Nah, begitu. Ya. Nah, apakah kita dibenarkan di hadapan Allah juga karena usaha kita? Ya kan? Karena perjuangan kita atau karena prestasi kita menerima pembenaran, menerima keselamatan. Apa itu karena usaha kita juga atau karena kita percaya saja seperti Abraham? Ya. Nah, di ayat 5. Ayat 5 dikatakan, tetapi pengertian tetapi di sini adalah kontras dengan ayatnya yang keempat. Kalau dikatakan di ayat 4 bahwa hasil perbuatan dan usaha atau pekerjaan itu adalah sebuah haknya dan bukan hadiah. Nah, di ayat 5 ini tetapi sebaliknya, hal yang berbeda dengan itu. Apa bedanya? Ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, kalau yang tadi kan bekerja, ya kan, sekarang yang tidak bekerja, namun percaya kepada dia, namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, orang berdosa, orang yang tidak benar. Ya, jadi Allah, kalau dia percaya bahwa Allah membenarkan dirinya sebagai orang berdosa, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang sangat luar biasa. Ya, jadi ini adalah gambaran nanti yang akan terus mengerucut kepada hubungan kita dengan Abraham itu apa? Soal apa sehingga kita disebut anak-anak Abraham? Begitu ya. Karena Abraham juga punya anak-anak yang lain, yaitu anak-anak dari keturunan Ishak dan Yakub, yaitu 12 suku bangsa Israel. Kepada mereka juga Tuhan punya janji khusus, punya janji tersendiri. Tapi kepada kita apa? Ini tidak boleh dicampur adukan. Kalau dicampur adukan, itulah mengakibatkan adanya kekacauan di dalam pemahaman ya terhadap janji Allah, yang mana yang saat ini harus kita syukuri, yang mana yang pengharapan yang sudah dinyatakan pada kita, yang mana yang bukan. Ya. Nah, lalu kita lihat di situ. Jadi, di ayat 5 itu Bapak Ibu sekalian, jelas sekali dikatakan bahwa kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Allah yang membenarkan orang durhaka, orang berdosa, imannya diperhitungkan menjadi apa? Menjadi kebenaran, bukan pekerjaannya, bukan perbuatannya, bukan usahanya, bukan prestasinya, bukan perjuangannya yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Tidak. Imannya, kepercayaannya kepada firman Allah itulah yang dijadikan oleh Allah sebagai dasar untuk membenarkan orang tersebut, orang yang percaya itu. Jadi dia jadi benar. Ya, itu yang mau dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini dalam kaitan dengan kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Nah, kemudian diambil lagi di sini figur yang kedua. Setelah tadi Abraham, kemudian figur yang kedua nih dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Daud. Ayat 6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Puji Tuhan. Ya. Daud juga tahu juga bahwa
suatu saat Tuhan akan menyatakan bahwa orang Israel itu diselamatkan, dibenarkan bukan karena usaha mereka, tetap juga oleh karena kasih karunia kebaikan Tuhan kepada mereka. Meskipun saat ini ya janji Tuhan membenarkan mereka sebagai keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub, meskipun saat ini janji itu belum diwujudkan, tapi tetap suatu saat nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Ia akan menyatakan janji itu bahwa mereka akan dibenarkan karena iman, ya, bukan karena usaha mereka. Ya, tetapi itu hal yang berbeda dengan apa yang kita terima saat ini. Karena itu belum diwujudkan. Sekarang kita sudah menerima perwujudan daripada kasih karunia Allah yang dari Yesus Kristus, yang disebut dengan kekayaan yang berlimpah-limpah yang dikaruniakan kepada kita. Tapi diambil contoh figur daripada Daud di sini, ya, bahwa dikatakan seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Jadi Paulus masih mengatakan yang ditutupi dosa-dosanya, masih ditutupi. Ya kan, kalau saat ini kita diapakan? Dihapuskan, amin. Bukan ditutupi saja, ya, tapi dihapuskan, ditiadakan. Kan begitu, ya. Tapi ini berbicara tentang orang Israel, bangsa pilihan, bangsa perjanjian, yang mana suatu saat nanti nasib mereka akan dipulihkan kalau mereka bertobat, ya, mengakui dosa-dosa mereka, karena mereka sudah menyalibkan Mesias, Raja mereka, Raja Israel. Tapi kepada kita saat ini, ya, bukan akan dihapuskan dosa-dosa kita, tapi sudah dihapuskan dosa-dosa kita. Kita sudah diampuni dan bukan ditutupi lagi dosa-dosa kita, tapi sudah ditiadakan. Ya, itu di Kolose pasal 3, ya, pasal 2, ayatnya yang ke 14, ya. Nah, selanjutnya ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ya. 9. Oke. Ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja? Siapa orang bersunat? Orang Israel. Ya, orang Israel lah orang-orang bersunat keturunan Abraham. Itu yang kita pelajari hari Kamis lalu. Berdasarkan Kejadian pasalnya yang ke-17, disitulah Tuhan mengikat perjanjian, covenant, dengan Abraham dan keturunannya, yaitu perjanjian sunat. Bahwa sunat itu adalah tanda lahiriah yang terlihat oleh mata, ya, di pandangan manusia, bahwa mereka adalah bangsa pilihan, mereka adalah umat pilihan Tuhan, maka mereka adalah disebut orang-orang bersunat. Sedangkan bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa Israel itu disebut adalah orang-orang yang tidak bersunat. Nah, ini ditanyakan bagaimana dengan berkat manusia dibenarkan Allah, manusia dibenarkan Allah oleh karena iman dan dosa-dosanya diampuni oleh karena darah Yesus. Itu menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan orang yang percaya. Apakah itu hanya untuk orang Yahudi saja, ditanya? Atau juga bagi orang tak bersunat? Siapa orang tak bersunat? Ya, kita. Kalau nggak ada artinya perbedaan daripada dua kategori yang berbeda ini, untuk apa itu disebutkan orang bersunat dengan orang tidak bersunat? Karena memang pembagian itu ada di dalam rancangan Allah. Amin. Ya, kita sudah belajar hari beberapa sesi yang lalu bahwa dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sudah dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa bukan bumi saja yang diciptakan? Atau kenapa bukan hanya langit saja yang diciptakan? Karena memang di situ sudah tersirat bahwa ada planning, ada rencana Allah
untuk menempatkan ya dua kelompok manusia, yang pertama adalah di bumi, yang kedua adalah di atas, di surga. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga dari situ kita lihat di dalam Alkitab, oh iya, ada bangsa yang bersunat dan ada bangsa yang tidak bersunat. Nah, kitalah yang disebut bangsa yang tidak bersunat itu. Tapi bagaimana kedua kelompok manusia yang percaya ini, kedua kelompok milik Allah ini terhubung dengan Dia, terhubung dengan Allah melalui apa? Ya, melalui iman. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat, dikatakan sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi apa yang diperhitungkan oleh Allah menjadi kebenaran bagi Abraham? Iman. Ya, Bapak Ibu sekalian. Iman. Tapi iman kepada apa? Nah, ini yang penting. Jadi kalau kita lihat Abraham itu ya dibenarkan oleh Allah dalam dua kali panggilan. Ini yang luar biasa. 2 kali panggilan ya. Kalau kita 1 kali aja ya, panggilan surgawi. Nah, bagaimana 2 kali panggilan dia? Yang pertama adalah Abraham itu dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada firman-Nya sebelum dia disunat. Ya. Yang kedua, sesudah dia disunat, dia dipanggil juga untuk percaya pada firman-Nya, yaitu firman Tuhan tentang perjanjian sunat. Nah, kepada saudara yang kedua ini, saudara dan saya, bagian panggilan yang kedua itu tidak ada. Amin. Bisa ya dipahami dengan jelas ya, hubungan kita dengan Abraham itu apa? Panggilan yang kedua itu tidak ada. Panggilan firman Tuhan kepada kita supaya kita bersunat, tidak. Tapi itu benar-benar adalah panggilan Allah, merupakan perjanjiannya kepada Abraham dan keturunannya. Keturunannya yang mana? Nah, keturunannya yaitu bangsa Israel. Mereka harus merespon ya panggilan untuk bersunat itu sebagai kehendak Allah, dan mereka dibenarkan akan sikap atau iman mereka kepada janji Tuhan tersebut. Oke. Jadi Abraham dibenarkan, diperhitungkan, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sama seperti kita. Iman kita jugalah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Nah, tapi nanti akan kita lihat iman kepada apa nih? Ya, apakah iman Abraham sama dengan iman kita? Maksudnya adalah yang diketahui oleh Abraham, yang kita ketahui saat ini, itu juga diketahui Abraham, begitu. Ya, karena tidak ada orang beriman tanpa pengetahuan. Karena ini bukan tahyul. Iman itu bukan tahyul. Ya pokoknya saya percaya saja. Percaya apa? Ya pokoknya saya percaya saja. Apa yang dipercayai itu apa? Ya. Jadi iman itu ada objeknya. Kan begitu. Nah, iman kita adalah kepada firman Allah, yaitu Alkitab ini, ya itu dasarnya. Tidak mungkin kita percaya kepada Tuhan tapi tidak punya dasar. Itu iman error namanya itu, ya. Iman tanpa pengertian yang benar, sungguh-sungguh berbuat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar, sama juga dengan sia-sia. Jadi harus ada firman yang kita mengerti, lalu kita imani, klop dengan kehendak Allah. Disitulah Roh Kudus bekerja untuk membenarkan kita. Ayat 10. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Yang mana maksudnya? Dalam keadaan manakah Abraham diperhitungkan? Keadaannya Abraham dalam keadaan saat yang bagaimanakah imannya dia diperhitungkan? Lanjut, sebelum atau sesudah ia disunat? Nah ini makin jelas ini bagi kita nih ya, luar biasa firman Tuhan. Makin diperjelas hubungan kita dengan Abraham itu yang mana? Sesudah dia, sebelum dia disunat, ketika dia beriman, ya identifikasi iman kita kepada yang mana nih? Atau sesudah dia disunat katanya? Yang mana nih?
Jadi supaya bisa kita memahami hubungan kita dengan Abraham. Karena itu dua-duanya mengandung konsekuensi, Bapak Ibu. Betul? Iya, iman itu kan pasti ada buahnya, ada hasilnya. Ya kan? Ada orang beriman tapi yang diimani salah, ya keliru, yang keliru ya hasilnya sia-sia. Tapi ada orang yang mengimani yang benar, kontennya benar, firman Tuhan yang benar, ya pasti berbuah. Ya. Karena Roh Kudus pasti bekerja melalui iman yang benar. Lalu dikatakan, dijawab juga di situ pertanyaannya. Ya, langsung Paulus menjawab juga. Bukan sesudah disunat. Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Sebelum Abraham disunat, dia dibenarkan oleh iman. Amin. Nah, itulah kaitannya dengan kita. Makanya kita menjadi anak-anak Abraham. Jelas Bapak Ibu? Ya, ini penting sekali dipahami. Ya, kalau Abraham itu dibenarkan bukan dengan iman ditambah dengan perbuatan, tidak. Abraham itu dibenarkan hanya karena dia percaya kepada firman Allah, yaitu di mana pada waktu itu Tuhan Allah mengatakan, olehmu segala bangsa di bumi akan beroleh berkat. Ya, engkau akan kujadikan menjadi bangsa yang besar. Ya, engkau akan kuberikan keturunan yang banyak. Lalu Abraham percaya kepada Allah dengan firman yang diterimanya. Ya, Allah membenarkan dia. Tidak ada yang dilakukan oleh Abraham. Iya kan? Tidak ada. Dan nanti akan kita lihat bagaimana juga diambil lagi ilustrasi dari panjangnya pengharapan Abraham menunggu ya sampai kelahiran anaknya Ishak, ya, dan itu Abraham hanya menunggu saja tanpa melihat apa-apa. Dia percaya pada janji Allah. Amin. Sama seperti kita sekarang ini. Kita percaya pada janji Allah bahwa kita pasti masuk surga. Walaupun kita belum melihat. Karena itulah arti daripada iman. Ya. Percaya dalam hati. Menerima firman Allah benar adanya. Ya. Menerima janji Allah benar adanya. Bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu saudara dan saya tidak melihatnya. Tapi karena ada dalam firman Allah, kita menaruh pengharapan kita, menaruh iman kita sepenuhnya pada firman janji Tuhan, bahwa semua dosa kita sudah diampuni, dan kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Lalu Allah membenarkan kita dengan iman, kepercayaan yang kita dengan respon yang seperti itu. Oke? Nah, jadi ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Nah, ini respon yang kedua tadi. Ya, jadi yang pertama respon daripada Abraham sebelum dia bersunat kepada Allah, dia percaya, dia dibenarkan. Nah, kemudian sesudah dia bersunat juga, dia juga percaya kepada firman Allah tentang janji sunat. Bahwa itu adalah meterai, itu adalah tanda yang abadi antara Allah dengan Abraham dan keturunannya. Keturunan yang mana? Yaitu 12 suku bangsa Israel. Dari Ruben sampai Filemon. Dari Ruben sampai Benjamin. Maaf. Terlalu bersemangat ya. Kebanyakan mengingat daripada surat-surat Rasul Paulus. Jadi kok Benjamin, kok Ruben sampai Filemon gitu ya. Dari Ruben sampai Benjamin. Dari Roma sampai Filemon, Rosamon ya. Ya, terima kasih. Nah, kadang-kadang terlalu bersemangat ya. Oke, karena memburu waktu. Baiklah, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Di ayatnya yang ke 11 tadi, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi dua-duanya, jadi gini, ya. Jadi Abraham percaya sebelum dia bersunat, dia juga percaya sesudah dia bersunat, sehingga kepercayaan Abraham itu, ya, kepercayaan Abraham itu menjadi milik dari kedua jalur ini. Ya, kedua jalur kepada keturunannya secara jasmani, yaitu
keturunan Ishak dan Yakub, 12 suku bangsa Israel, dan juga berlaku bagi kita juga yang bukan keturunannya secara garis keturunan jasmani, karena dipersatukan oleh apa? Dipersatukan oleh iman, ya. Tetapi beda konteksnya, hubungannya, karena konsekuensinya juga janji yang berikutnya yang menyusul setelah beriman itu juga berbeda yang diterimanya. Diterima oleh keturunan Abraham 12 suku, dan yang diterima oleh kita yang percaya yang sama seperti iman Abraham, yaitu kita dibenarkan hanya melalui iman, ya, iman kepada Kristus, yang sebentar akan kita lihat. Lanjut lagi. Oke, di ayatnya ke-12. Dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, ya, pada masa ia belum disunat, ya. Nah, oke, jadi dua-duanya sudah klop di situ. Imanlah yang menjadi penentunya, bukan perbuatan. Amin. Imanlah yang menjadi penentunya, respon yang benar di hadapan Allah, bukan perbuatan, bukan, ya. Nah, kita lihat ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Ya, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Jadi orang Israel itu berharap bahwa mereka akan menerima janji Tuhan karena hukum Taurat menuntut perbuatan-perbuatan. Gitu ya. Nah, jadi Paulus bilang, oh tidak. Ya kan, janji Allah untuk mengaruniakan, ya, kepada bangsa Israel janjinya, yaitu bumi yang baru itu bukan karena Abraham hidup di dalam hukum Taurat, tidak, sebelumnya, ya, dan itu adalah janji Allah yang tidak bersyarat. Nah, jadi bukan karena mereka rajin memelihara hukum Taurat, usaha, perbuatan, ketaatan mereka, sehingga janji Tuhan itu suatu saat diwujudkan. Kenapa? Karena perbuatan orang Israel tidak akan memadai, tidak akan mencukupi untuk bisa mereka menerima berkat yang besar dari Tuhan. Tetapi melainkan adalah semata-mata karena Tuhan mengingat akan sumpahnya kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham. Itu adalah kebaikan Tuhan untuk mereka. Lalu kita lihat ayat 13. Sebab ayat berapa tadi? Kita sudah sampai kepada ayatnya yang ke-15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Nah, ini. Karena hukum Taurat itu membangkitkan murka, bukan mengaruniakan berkat. Kan begitu. Jadi tidak mungkin Tuhan menjadikan hukum Taurat itu menjadi dasar memberkati bangsa Israel juga. Ya. Tetapi hukum Taurat itu dikatakan ditambahkan untuk mengatur kehidupan bangsa Israel karena begitu banyak pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga bisa ditentukan koridor daripada perilaku hidup mereka. Ya, seperti apa benarnya di hadapan Tuhan, ada ukurannya. Sebelum Kristus mati di atas kayu salib. Kemudian di ayatnya yang ke-15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Ya, maksudnya pelanggaran yang diperhitungkan menurut hukum Taurat. Ya. 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia. Nah, ini. Itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya menjadi kasih karunia. Ya, pemberian cuma-cuma dari Allah. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Amin. Tapi jelas maksudnya kan? Bagi Bapak Ibu sekalian, jelas maksudnya kalau Bapak Ibu, saudara, saya semua mengatakan, iya, Abraham adalah bapa kita. Ya, jelas hubungannya adalah karena iman yang sama, bahwa kita ini sama-sama benar di hadapan Allah karena kita percaya kepada firman yang disampaikan Tuhan.
kepada kita. Tapi ini semakin kita berhati-hati. Apakah firman yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham untuk diimani sehingga dia dibenarkan, dan firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita saat ini sehingga kita dibenarkan, itu sama? Kita lihat, ya. Ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah objek iman yang diimani, firman Tuhan yang diimani oleh Abraham, yaitu bahwa engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Amin. Apa ini juga berlaku buat saudara? Bahwa saudara akan ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa, begitu? Bangsa mana lagi? Cukuplah satu bangsa, bangsa Indonesia kan? Masa iya saudara berharap bahwa saudara juga akan ditetapkan menjadi bapa banyak bangsa? Bangsa apa lagi? Sudahlah, kita bangsa Indonesia saja, cukup ya kan? Tetapi itu secara jasmani saja. Kalau secara rohani, kewargaan kita adalah di dalam surga. Kita adalah tubuh Kristus yang kekal, lebih daripada hal yang duniawi. Tapi kepada Abraham itu jelas sekali disampaikan, kaitannya adalah dengan keturunan yang banyak, ya. Dan Abraham percaya akan firman itu. Lalu kita dibenarkan karena kita percaya apa? Ya, kita lihat dulu nih. Makna yang sangat luar biasa mengambil dari posisi iman Abraham sebelum dia melihat tentang keturunannya. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nggak ada dasar untuk berharap bagi Abraham. Kenapa kok tidak ada dasar berharap bagi Abraham? Ya karena tidak ada anaknya, belum ada yang lahir. Jadi apa dasarnya dia berharap gitu ya kan? Berharap di hadapan siapa? Berharap di hadapan, ini bukan berharap di hadapan Tuhan. Dia berharap di hadapan Tuhan, imannya sudah ada janji Tuhan. Amin. Tapi dia berharap di hadapan manusia. Jadi kalau Abraham bilang misalnya nih, dia berumur 99 tahun. Lalu dia katakan kepada tetangganya, ya kan, dengan bahasa di mana sudah sudah sangat tua sekali gitu kan. Lalu dia dengan terbata-bata mengatakan bahwa dia akan banyak keturunan gitu. Lalu tetangganya bilang apa? Ya kan mungkin tetangganya bilang, bagaimana ini Pak tua ini? Ya kan, masih normal kah? Masakan dia bilang dia akan punya banyak anak, tapi tidak, dia udah tua banget, ya kan, nggak punya bukti ada keturunan satupun, tapi selalu bilang dia bahwa dia itu akan menjadi berketurunan yang banyak gitu, ya kan? Ya, nggak ada dia berharap mendasarkan harapan dia dengan bukti yang terlihat, ya kan? Tidak ada. Nah, kita lihat, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan ini. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi itu dasar dari Abraham untuk berharap. Bapak Ibu sekalian, hanya firman itu yang menjadi keteguhan yang meneguhkan hati Abraham. Oh iya ya, Tuhan berjanji pasti banyak saya mendapatkan keturunan. Lalu dia bersaksi kepada orang manusia pada saat itu, iya loh, Tuhan berjanji pada saya pasti saya banyak keturunan, ya kan? Nah, hanya itu aja yang bisa disampaikan dia. Kalau dari apa yang kelihatan, ya kan, dia nggak bisa menjelaskan itu. Paling-paling ya janji Tuhan yang mengatakan, lihatlah apa? Lihatlah bintang di langit. Itu aja lihat Abraham. Lihat-lihat aja bintang di langit, berapa banyak itu? Atau pasir di mana? Di tepi laut, gitu kan? Jalan-jalanlah ke tepi laut. Kemudian kau mengingat janji Tuhan bahwa keturunanmu nanti akan banyak seperti itu. Tapi dalam bentuk manusia, ya kan?
Keturunan manusia nggak ada yang dilihatnya, tapi dia percaya. Amin. Ya, dia percaya Bapak Ibu sekalian. Percaya akan janji Tuhan itu. Ya. Nah, maka dikatakan ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Ya, karena itu manusia kan begitu. Kalau belum ada yang dilihat oleh mata kepala kita ini, ya belum percaya juga. Ya, seperti Thomas kan? Thomas kan begitu pada Yesus. Sebelum saya jamah tangannya yang dipaku, saya tidak percaya katanya. Kata Thomas ya. Tapi Abraham berbeda. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, dan bahwa rahim Sarah istrinya telah tertutup, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah merupakan suatu gambaran yang dijelaskan oleh Paulus kepada kita, ya, di pasal sebelumnya, di pasal 3, pasal 4 Roma ini sudah dijelaskan bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman dengan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Kristus Yesus. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Nggak ada harapan lagi. Nah, kalau kita, Bapak Ibu, membayangkan seandainya Tuhan mengatakan, ya disebutkan satu-satu nama kita. Lalu Tuhan mengatakan, kalian ya diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan. Bagaimana? Ada nggak harapan Bapak Ibu kita selamat? Siapa coba tunjuk tangan di sini yang punya harapan akan masuk surga karena dia melihat bahwa perbuatannya sudah sangat baik? Mana ada? Ya kan? Udah tertutup. Sama seperti rahim Sarah sudah tertutup. Nggak ada kamu punya potensi untuk bisa kamu masuk surga karena perbuatan. Tapi sekarang ini manusia bandel juga ya. Banyak yang bandel, tapi banyak juga yang percaya juga akhirnya. Bandelnya di mana? Selalu mereka mengatakan, oh tidak cukup hanya dengan iman, harus dengan perbuatan juga. Waduh, iya kan? Beda imannya dengan Abraham ini. Jadi kalau rahim Sarah sudah tertutup, itu artinya udah dah. Ya kan? Dengan percaya saja. Jangan kamu merasa bisa kamu berbuat apa-apa untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Lalu kamu merasa bahwa dengan apa yang kamu lakukan itu, kamu jadi benar di hadapan Tuhan. Gak ada. Makanya Paulus sudah menyampaikan di Roma pasal 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tetapi di ayatnya 24 dikatakan, tetapi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku, semakin mengerucut kita lihat di situ, di ayatnya yang ke-20 itu, tetapi terhadap janji Allah. Nah, ini terhadap janji Allah yang mana ini? Janji Allah yang di atas tuh, yang sudah disampaikan tadi, bahwa demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, kata Allah kepada Abraham. Terhadap firman itu, terhadap janji itu, ya, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita akan diteguhkan terus karena iman kita. Ya, sekalipun tidak bisa mengandalkan perbuatan kita, kekuatan kita, pencapaian kita, tapi iman kita akan terus memampukan kita. Amin. Iman kita akan terus mempermuliakan Tuhan, menjadi berkenan kepadanya. Ayatnya yang ke-21. Apa yang diimani? Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Nah, tapi jangan salah menerapkan kata-kata itu.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lompat ke dalam api, ya mati juga terbakar, ya kan? Tidak ada itu. Itu bukan iman namanya. Itu nekat tanpa pengertian yang benar. Nah, jadi beriman itu harus selalu dengan pengertian yang benar terhadap firman Allah. Jadi Abraham itu benar-benar dia dimampukan beriman karena dia mengerti bahwa Allah itu ya sanggup berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikan. Amin. Makanya setiap orang harus tahu apa yang dijanjikan oleh Allah padamu. Amin. Apa yang dijanjikan oleh Allah pada kita, Bapak Ibu Saudara? Kapanpun kamu meninggalkan dunia ini, kamu pasti masuk surga. Amin. Ya, saya percaya sepenuhnya itu bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang dijanjikannya. Karena Tuhan Yesus sudah mati menghapus semua dosa saya. Dan Tuhan berjanji, siapa yang percaya pasti diselamatkan, pasti masuk surga. Saya percaya Allah sanggup melaksanakan janjinya itu. Maka saya percaya dan saudara juga percaya. Amin. Dan semua orang kita ajak untuk percaya hal itu. Nah, ayatnya yang ke-22. Nah, ini dia. Mulai dari sinilah puncak daripada kebenaran yang dimaksudkan untuk kita dalam kaitan dengan Abraham. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kepada Abraham sebagai kebenaran imannya, keyakinannya bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang dijanjikannya walaupun dia belum melihat. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23, kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ya, bukan hanya untuk dia. Janji kebenaran karena iman itu bukan hanya untuk Abraham saja. Ya. Ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita. Amin. Ditulis untuk kita apa? Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Memperhitungkan apa? Memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Karena kita percaya kepada Dia, kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan yang dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Inilah objek iman yang kita sambut dari firman Allah saat ini. Sehingga kita menjadi benar di hadapan Allah. Amin. Jadi, karena kita percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, walaupun saudara dan saya tidak melihat secara kasat mata, tetapi karena firman-Nya menyatakan sedemikian di dalam Alkitab, dan kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka kita juga dibenarkan karena iman. Sama seperti Abraham pada waktu itu, Tuhan menjanjikan kepada dia seorang keturunan, walaupun selama lebih daripada 25 tahun, sampai Abraham sudah berumur hampir 100 tahun, dan sampai rahim Sarah pun sudah tertutup, tidak ada kemungkinan lagi. Tapi janji Allah kepadanya, bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, itu digenapi, dan benar. Lahirlah Ishak, ya, kemudian anak Ishak Yakub punya anak 12 laki-laki, dan itulah suku-suku bangsa Israel dari Ruben sampai Benjamin. Itulah janji Allah digenapi. Nah, kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dijanjikan oleh Allah saat ini kepada kita bahwa kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itulah keturunan Abraham. Nanti hari Kamis depan akan kita bahas itu. Kenapa disebut kita diselamatkan dan diberkati melalui keturunan Abraham? Keturunan Abraham yang mana? Bapak Ibu sekalian, bukan keturunan Abraham yang 12 suku itu. Tapi jalurnya adalah melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus lahir dari suku Yehuda. Ya, jadi dari Yesus Kristus pribadi, di mana dia mati di atas kayu salib,
mengampuni segala dosa kita, membenarkan kita, menguduskan kita, darahnya tercurah, dan kita dikuduskan, dan kita menjadi bersih dari dosa-dosa kita, dan kita dibenarkan karena kita percaya pada apa yang dilakukannya di atas kayu salib, sehingga kita memperoleh berkat, dan semua orang tanpa perbedaan, dimanapun, di seluruh dunia ini, siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita baca, ya sebelumnya sekali lagi. Jadi sudah jelas bagi Bapak Ibu, Saudara, dan saya, ya, berkat Abraham yang mana yang turun sampai kepada kita, sehingga kita juga disebut adalah keturunan Abraham. Berkat yang mana Bapak Ibu Saudara? Atau janji yang mana yang berkaitan dengan Abraham, ya, punya relevansi langsung dengan kita saat ini, sehingga kita juga disebut keturunan Abraham, anak-anak Abraham. Saudara, sudah jelas? Apa hubungan kita dengan Abraham? Yaitu adalah hubungan janji. Janji di mana imanlah yang diperhitungkan Allah menjadi kebenaran. Amin. Ya, bukan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Ya, hubungan kita dengan Abraham, karena Abraham pernah beriman kepada Allah sebelum dia disunat. Sama seperti kita juga sekarang beriman kepada Allah dalam posisi di mana kita adalah orang yang tidak bersunat. Amin. Itu hubungannya. Kalau orang Israel dalam hubungannya dengan Abraham, selain daripada hubungan darah, mereka juga percaya kepada janji Allah dalam hubungan mereka menerima janji sunat, ya, dengan bersama-sama dengan Abraham, nenek moyang mereka. Amin. Sudah jelas Bapak Ibu? Nah, jadi pada malam hari ini bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena di ayat pasal 5 ayat 1 ini adalah ayat penutup bagi kita malam hari ini. Sebelum kita masuk pada sesi diskusi atau sharing firman Tuhan, maka kita lihat di pasal 5 ayat 1, ya. Di situ dikatakan, judul perikopnya hasil pembenaran. Itu apa? Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman. Iman kepada apa? Iman kepada Kristus Yesus, ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Jadi sekarang karena Bapak Ibu Saudara dan saya sudah dibenarkan karena iman kepada Kristus Yesus, maka kita sekarang sudah disertai. Hidup kita sekarang disertai dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Apakah itu yang Bapak Ibu Saudara rasakan malam hari ini? Bahwa hidup kita selalu disertai oleh damai sejahtera Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, inilah berkat yang besar yang kita peroleh. Apapun situasi kehidupan yang kita alami, yang kita jalani, tantangan, masalah, ya, dari kiri, dari kanan, depan, belakang, dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa di dalam Kristus Yesus, damai sejahtera Allah selalu menyertai kita. Damai sejahtera Allah akan selalu menguatkan kita. Ya, bahwa Tuhan berjanji, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, karena Allah setia, sehingga Ia mengaruniakan kepadamu jalan keluar, solusi yang tepat, sehingga kita dapat menanggungnya dengan penuh sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk sesi yang keempat, dan kita akan berjumpa lagi di hari Kamis depan. Dan kalau masih ingin mengulang pemberitaan sesi-sesi yang sebelumnya, bisa kita lihat di YouTube, di channel Gerika Makedonia. Semuanya pemberitaan kita yang kita sampaikan sudah ada di channel Gerika Makedonia. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih karunia-Mu, ya Tuhan Yesus.
Engkau menyatakan kepada kami lagi malam hari ini Tuhan, betapa Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau telah melihat hidup kami. Dan bahkan sebelum kami ada di dunia ini, Engkau telah menyatakan kasih-Mu dengan pengorbanan, dengan kerelaan, pengorbanan daripada anak-Mu Yesus Kristus yang tunggal, Juru Selamat kami di atas Bukit Kalvari. Darahnya tercurah dan mengalir untuk menebus, mengampuni, dan membenarkan kami sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Semuanya ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Biar kami senantiasa dikuatkan oleh kebenaran ini, dan kami bisa membagikannya juga menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi saudara-saudara kami yang lain. Terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semua yang ada di live streaming Facebook, dan juga semua saudaraku yang ada di ruangan di Zoom meeting pada malam hari ini. Sampai kita berjumpa di hari Kamis depan. Dan saya serahkan kepada Bapak Pendeta Pardosi untuk mengatur lalu lintas tanya jawab atau sharing kita malam hari ini. Dan mari kita dengarkan arahan dari Pak Pendeta Pardosi. Silakan Pak. Terima kasih. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus.